اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا الفاكر إليك يا وأنت mat samat biandeng nama أنا الفاكر إليك يا
Kliki. Jalan
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala abdillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, tokoh masyarakat, khususon kepada pimpinan takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang dalam hal ini Bapak Ahmad Zunaidi dan seluruh jajaran takmir yang kami hormati, segenap pengurus remaja Masjid Riyadhus Shalihin yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Samhadi MA, dibackingi oleh Bapak Ustadz Gondrong sebagai sekjennya, dan tidak lupa pula para rekan-rekan pimpinan hadir, yaitu Bapak Mas Daniel dan seluruh jajaran daripada anggota daripada para rekan-rekan remaja masjid yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, terutama kepada Sohibul Hajat, tuan rumah sekeluarga Mas Yono Ciko, di mana pada malam hari ini telah merupakan bertepatan dengan rutinitas kita, di mana pada malam hari ini merupakan giliran daripada Mas Yono Bapak Ciko sekeluarga. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini akan menjadi hikmah untuk kita, sehingga sepulangnya dari majelis ini akan mendapatkan oleh-oleh, yaitu oleh-oleh barakahnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah, para takmir masjid yang saya hormati, pertama kami sebagai pemandu acara perlu kami bacakan susunan acara. Yang pertama, hajatan daripada Mas Ciko, Mas Yon, Bapak Ciko sekeluarga. Yang pertama, menghormat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hajatan beliau yang kedua yaitu merupakan acara tingkepan, acara tingkepan nyonyai yang bernama Mbak Ningsih alias Ibu Ciko, di mana pada malam hari ini bertepatan dengan rutinan kita dan sekaligus bertepatan pula dengan ke-7 bulannya. Mudah-mudahan dengan kehamilan daripada Ibu Ciko, mudah-mudahan nanti berkah doa kita, sholawat untuk kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang di dalam kandungan akan selalu kelahirannya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Lalu kemudian lahirnya laki atau perempuan menjadi anak yang soleh-solehah, lalu kemudian mempunyai akhlak yang akhlakul karimah sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan dengan niatan-niatan pada malam hari ini Bapak Yon, Bapak Ciko alias Mas Yono akan selalu diridhai oleh Allah, selalu disyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini perlu kami bacakan susunan acara. Yang pertama tawassulan, lalu kemudian yang kedua yaitu mau'idah hasanah atau pengisian rohani untuk kita semuanya.
Mungkin bab nopo anu yang kemarin bab wudu. Wudu langsung sholat. Yang pada malam hari ini temanya mengenai bab wudu, mulai dari rukun dan syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Yang mungkin nanti ada lain-lain untuk bertanya, mungkin para hadirin ada yang tidak paham, mungkin dipersilakan untuk bertanya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat, pembacaan ayat kursi dari Al-Ikhlas diakhiri dengan ayat kursi. Lalu dilanjutkan dengan mau'idul hasanah dengan tema bab wudu. Lalu yang terakhir, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat asroq. Yang terakhir doa. Mudah-mudahan acara demi acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini akan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu selalu disabati oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rekan-rekan remaja masjid yang sangat kami cintai, untuk melangkah acara berikutnya, yaitu pembacaan tawassulat, di mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Amiruddin. Kepada beliau kami atur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini wa alaikum salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Hadiyatan ila ahli Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli badil kiram. Anna Allah yu'ti darajatin fil jannah wa yakasiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bi jayhim wa yanfa'u bihim wa yu'idu 'alaihim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim bid-din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ufirli wa liwalidayya amin. Summa nadrati syahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Summa nadrati nabiyil adam min ahli nadrati nabiyil khidir, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Ismail, Yaqub, Ayub, Yusuf, Saleh, Zakaria, Musa, wa Isa, Nuh, Yunus, Idris, Harun, Sayyidul Qibli alaihi wassalatu wassalam. Syawilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was-salihin was-sahabati wat-tabi'in tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wal muhaddisin wal mujahidin fi sabilillahi fil 'alamin.
الملائكة المقربين خصوصا سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإجرائيل رقيب عتيد مالك ridwan munkar wa nakir Muhammad al-Arsi alaihi wassalatu wassalam Sumai Nabrati Sultanul Awliya ila Syatul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrati syawillahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Subhanallah imamina syafi'i hanafi hambali maliki rabbi syafu hamid muhammadin humakal ghazali al-adrati syekh al-sabandi Radrati syekh Hasan al-Sadi Radrati syekh Ahmad Sulman Azzadi Radrati syekh Sabtuddin Al-Subakir Al-Farisi Subhanallah al-marhum Haji Habib Saleh Tanggul wa jawjatihi Haji Abdul Hanan Tanggul wa jawjatihi Kai Duhari Pincong wa Kiai Hasanat Pincong Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Hamid Pasuruan wa jawjatihi Kiai Hasan Pincong Serpo wa jawjatihi Kiai Hasan Saifur Rita Lenggong Kiai Nomor Lenggong Kiai Hasan Nasir Kertopul Polinggo Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Haji Syainah Khalil Benggal Al-Mafurat Kiai Ali Bapak Temurdo Kiai Masa Mudawaso Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Haji Hasim Asari Tebu yang Jombang Kiai Haji Abdul Rahman Jombang Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Subhanallah Wajah jatihi Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Haji Husnan Dingin Mudawaso Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Haji Amasyiddin Kimber Kiai Haji Abdul Latif Kifar Kimber Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Haji Abdul Latif Al-Qansari Wajah jatihi Kita Berikan Rasai Wajah jatihi Kiai Haji Abdullah Halim Rahman Gedung Tuko Bangkal Sari Wajah jatihi Kiai Haji Hamid Orel Gedung Tuko Bangkal Sari Kiai Haji Ahmad Orel Gedung Bangkal Sari Sumailah Hadratul Al-Marhum Kiai Haji Abdul Razak Lampak Wajami Aulia Ijau Madrajah Suhada Adibaki Makna Badar Al-Madinah Wajami Sunan Wali Songo Bibarakatihim wa karamihim Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Hadiatan mahzulatan dari almarhum Yai Jumina Husul almarhumah Nyai Jumina almarhum Pak Senimun almarhumah Mbok Isa alias Misti almarhum Pak Muhammad Saleh almarhum Pak Dahlan almarhum Badrus almarhum Pak Solihin alias Ukul almarhumah almarhum Karim almarhumah Mbok Erwin almarhumah Mbok Erwin almarhum Pak Untung almarhumah Mbok Untung almarhumah Mbok Adi almarhum Pak Sandeman almarhum Pak Nasur almarhum Haji Saleh almarhum Pak Nur Sari almarhumah Mbak Nur Sari fi alam barzah Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'farhum Allah nat'alkum berahum Rawdatan minal jinan Walata'alkum berahum Hufratan infagniran Bisafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Hadiatan mahzulatan dari almarhum Pak Njo almarhumah Mbok Njo
khususan nabi almarhum Pak Marhami, khususan almarhum Pak Suroto, khususan almarhum Pak Bali, khususan almarhum Pak Satumi, Pak Satuwi, khususan almarhum Mbok Astupa, khususan almarhum Pak Atan, khususan almarhum Pak Arif, Pak Arifi, khususan almarhum Pak Sunarian, khususan almarhum Pak Uwi, khususan almarhum Pak Sawari, khususan almarhum wajah kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masarikil ardi ila magharibiha barri wa bahriha ghafarallahu dzunubahum wa nawwarallahu quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. يومئذ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Al-Fatihah bila dasadi Mbak Ningsih masalah sudah hamil 7 bulan, doanya mudah-mudahan Mbak Ningsih dia nanti melahirkan dalam keadaan selamat, ibunya selamat, anaknya selamat. Ya, kalau laki-laki jadi anak yang soleh, kemudian anak yang solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya. Kami punya doa dari Madura. Allahumma ya Wahhab ya Wahhab habli awladan salihina ulama'an 'amilina mu'afina سالمين ولا مفتونين بحق النبي الأمين وآله وصحبه مع كل شيء محترم إلى جسد وأنسه لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Al-Fatihah bila terjadi Mas Yon dan istrinya dan keluarganya dan ibunya dan jemaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selawat kita nanti akan dapat syafaat Rasulullah SAW, barokah umurnya, kuat imannya sampai hari kiamat, sampai umur yang panjang, barokah kepada Allah, bertambah rezeki yang banyak, barokah daripada kepada Allah, diberi keturunan saleh dan saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Quran, kedua orang tua berguna bagi bangsa bangsa agama, kabul hajatnya, hajat dunia lebih dari hajat akhirat. Mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan Allah di surga Allah SWT bersama baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Baik, dilanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Quran dipimpin oleh Bapak Ustadz Husnul. Kepada beliaunya diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Husnul yang telah memimpin pembacaan ayatul Quran. Semoga menjadikan bacaan-bacaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin, untuk acara berikutnya yaitu Mau'idul Hasanah yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Solihin. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita ini diniati tolakul ilmu, diniati mencari. Ketika kita berangkat ke sini, katanya dawuh Gusti Allah, dawuh Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan fihi yaltamis bihi ilmin sahalallahu tariqan ila jannah. Sing sapa wonge berjalan nambah dalan ring kono golek ilmu, fal yaltamis bihi ilman, maka sahalallahu tariqan ila jannah, maka oleh Allah akan dimudahkan jalannya untuk ke surga. Kita nebeng nomor lurah yang ada lagi dawuh Kanjeng Nabi, dan tidak mungkin kita sekarang itu pakai derajat yang hadis yang ini. Iya dari sini man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Sing sapa wong metu di dalam mencari ilmu, maka dia di dalam perjalanan ini sama dengan dia sabilillah. Kalau toh nanti ya, di dalam perjalanan oleh Allah ditakdirkan orang itu meninggal dalam perjalanan, maka ini matinya mati syahid karena syahid.
Hati ini golek sahih awake dhewe. Ayo. Sangit iso. Kata yatim sehingga pulang. Kalau pulang sampai rumah, meninggal di rumah lain juga. Ketika perjalanan, terus di dalam majelis ini, apalagi di sini ada majelis sholawat, ketika ada halakoh, ada pengajian yang dimana di dalamnya dikaji ilmu, maka malaikat mengelilingi dan ini sambil mengistighfar, mendoakan, memintakan ampun kepada ahlul ilmi yang ada di dalam halakoh. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang kelompok seperti orang yang dalam mencari ilmu. Maka tadi mari kita setiap kali mau berangkat apa ini rutinan, kita niati cari ilmu. Yang kedua tadi, yang pertama mungkin cari syafaat di baginda Rasul, ya. Terus cari fadilai golek ilmu seperti yang saya sampaikan tadi. Terus ini kemarin ada pembahasan yang kayaknya kurang pas, bukan kurang pas, hanya kurang perlu tambahan. Karena ada sesuatu yang mungkin nantinya kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal iku finawati bil wudu'i ing dalem mentelaki pira-pira perkara kang rusak wudu. Memiliki al-musammatu dan arani aidon kalimale. Diberi nama juga ada yang mengatakan nawatul wudu, ada juga bi asbabil wudu kelawan pira-pira sebab hadas. Sebab-sebab untuk bisa apa? Hadas. Apa saja sebab-sebab untuk hadas? Waladhi utawi perkara itu yang itu kang rusak apa lagi ayub bilu dikesin batal lagi apa lagi al-wudu wudu. Iku khamsatu asya'a ono 5 perkara. Perkara yang bisa merusak wudu ada 5. Bab pertama kayaknya sudah ada permasalahan. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku mabaran karajakan metu apa mamin ahad sabila ini saking salah siji dalan loro. Ya jelas apa aiku bulin tegese kubul al bulin utawa kubul min mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang urip. Di sini keterangannya min mutawaddiin hayyin. Jadi wong sing batal nih wudu, wong batal wudu wong sing yang hidup, sing mati enggak bisa lepas dari itu. Dan saiki AWD kadang saya sering melihat menjumpai di sini. Kalau di daerah saya enggak ada. Di sini sering kalau orang mati setelah dimandikan kalau ditumek, wong sing wong itu kalau wong lanang tumek. Padahal itu tidak hayyin, orang ini tidak hidup. Padahal apa? Kerangka untuk orang yang membatalkan wudu apabila keluar kubul atau dubur itu orang yang hidup. Dan ini kan biasanya kan kita memiliki kan. Terus sebetulnya nanti kalau ada bab-bab mayit banyak juga kejanggalan yang ada di sini. Di sini ini biasanya mari disudani mana terus diwudoni. Padahal itu di dalam merawat mayit ada arbaun, kewajiban orang yang hidup kepada mayit itu ada 5M: memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan. Tidak ada mewuduin betul. Tapi juga apa tradisi di sini itu tidak melanggar karena tidak ada ketentuannya. Pokoknya penting mari dimandikan. Terus kadang-kadang ini biasanya pagan ini kan ini. Kalau lagi nyuceni mayit itu jangan sampai merubah air. Biasanya terus airnya dikai kapur barus tapi sampai merubah air sampai baunya banyu kapur barus atau dikai kembang sampai sehingga warna airnya berubah menjadi apa? Menjadi bunga, maka itu mutaghayir. Air yang kemarin pertama kali pembahasan air yang berubah berarti tidak bisa untuk
mensucikan. Dan makanya ya bener juga orang nasi nilai gawa tenda melanu mari dikai kembang dan sebagainya lalu dikocok lagi dengan terang. Nah, itu lebih praktis dan itu sudah yang terakhir pakai itu sekaligus ada diwudoni wis. Kalau biasa yang pokoknya dari tak butuh ini mari itu wis. Sebetulnya ibu-ibu ketika memandikan maupun menggunakan syarat-syarat dalam mandi itu syaratnya yang pertama itu pakai godong sidrun, godong yang pahit campur temriku digawe anu biar nanti tidak mudah gosok niki anunya. Nah, ini hanya sempalan saja kaitannya kali wau. Mutawadin ain wadihin. Wadihin ini jelas. Maksudnya apa? Jelas lanangi, jelas wedok. Apa yang enggak jelas? Bencong. Tapi bencong yang kunsal ya. Bencong kunsa dalam istilah kitab niku orang yang mempunyai kelamin dua. Niku wadih. Iku repot wong ngene. Demek wah batal karena tidak jelas orang ini. Maka istilahnya kalau orang ulama kitab ini muskil. Orang yang muskil, orang yang membingungkan untuk apa? Ketika demek kusana nulana, demek kusana wedok. Karena bingung itulah maka ini orang yang tidak jelas itu tidak membatalkan. Atau yang keluar saya tadi kan ini masalah apa? Apa nih bahasa? Ya, kharaja minasabilaini keluar dari nah niki nanti ada di bawahnya keterangannya akan saya baca. Terus muqtadan barang si keluar itu lumrah biasa seperti biasanya. Muqtadan karena ono apa al-kharij perkara kang metu iku kabaulin kaya ngono. Jelas biasa lumrah kaya ngono iki. Awal itin utawa tai. Enek auna dirong utawa longko yang langka tidak biasa keluar dari jalan kedua jalan itu. Kaya apa? Kadamin kaya gede. Kan nggih. Sing longko berarti kaya gede. Wa khison utawa apa pasir kok krikil. Benae wong sakandene awake dhewe iki wis mari ngono. Wa khison. Najasan najis, atau barang yang seperti tadi barang najis. Kahadil amtilati kaya iki contoh. Auto barang itu suci. Ya. Kadudin kaya sep atau kremi. Nek kremi bakal utuh ya. Mari lek di sini lah. Saiki kan mau kremian. Nek zaman kula cilik pring metu. Bukan pangropo, anu foto. Lepas cacing. Sampean dan tiang ini kuat kremian turun di dalam sini kadang-kadang mudik. Bukan metu. Ketika keluar ya. Keluar kremi ini keluar berarti membatalkan wudu. Segala sesuatu yang keluar. Terus seandainya ini pada sing suci. Seandainya sing keluar itu barang mewah umumnya. Dilalai nguyuh iki lho. Pas keluar apa? Ngomong keluar mutiara. Emas umumnya ya. Cicak kikil ngono. Dianu ditimbang sakon lebih. Ini karena suci ya dibersihkan itu halal. Tapi itu membatalkan wudu. Ilal mani kejaba mani al khariju kang metu. Keluar mani ada standarnya yang ini tidak membatalkan wudu. Kayak ijma yo. Di sini ini al khariju ya. Al khariju kang metu istilah min kalawan mimpi. Metune mani niku krana mimpi. Masih jenenge minta diin saking kang wudu utama kini kang netepake ya, mak adahu ing bokongi mutawaddi wong kang wudu minal arti saking bumi. Wong wudu terus tertidur mari tertidur mimpi
Mimpi tidur yang tidak membatalkan dia tidur begini. Ini yang tidak. Nanti ada keterangannya. Bagi wala yang kudulan orang batal apa wong kang turu sing koyo ngoten lalu. Wal muskil. Nah niki wal muskil anapun wong kang muskil. Ayo Dinda, Wong muskil wong sing bingung nih. Inna layang takidu angin pastine batal apa wudu'e muskil bil khariji kelawan metu min farjaihi saking perjilurune muskil. Berarti lek perjilurune nguyuh kabeh batal. Min farjai jami'an alis barengan. Lek gak bareng ora metu sing lanang metu terus gak batal. Nggih. Ku saran wae kok sing nguyuh kan. Matu sing wedok tapi sing lanangan manungnya gak tentu tidak membatalkan juga. Nah, inilah yang namanya orang muskil. Sehingga oleh mu'alif kitab oleh musonef ini dinamakan muskil karena bingungnya pada waktu itu dengan tidak secanggih ilmu yang sekarang. Saiki piye saiki? Nah, saat ini seandainya orang itu wis kayak dorda gitu. Dokter itu karena dokter pada waktu itu terus ada konsultasi kepada kiai-kiai ternyata punya jenis kelamin 2, maka ditutup yang 1. Kalau terjadi seperti itu maka hukumnya sudah bisa menjadi menjadi orang yang jelas-jelas wedok karena sudah menurut kedokteran tidak mungkin ini sudah bisa menjadi laki-laki, maksudnya manusia metuneh tidak mungkin. Ketika seperti itu maka bisa dihukumi dokter itu dihukumi perempuan karena dia pilih sebagai perempuan. Seandainya lagi pilih laki-laki itunya ditutup. Ini perkembangan. Pada waktu itu intinya orang yang punya kelamin 2 ini tidak batal wudunya apabila keluar dari salah satunya. Sing nguyuh mek lanangan itu itu kemarin ngono kesuke misalnya sing nguyuh sing wedokane tidak menjadi karena tadi muskil tadi. Watani utawi kang kaping pindho iku anomu tuhu. Ala bari hayatin tegese tanpa tingkah. Utama kinin kada dipakai afi bagi nusahatil matani dan sebagiane pira-pira tuntun kitab matan ziyadatun utawi ono tambahan minal arti saking bima ati lawan apa wal hamdan bumi iku laisat ora ono apa bumi dikoyidin kelawan koyo. Maksudnya yang diduduki itu tidak harus bumi. Tanpa koyid, tanpa pelanggaran itu tidak harus maksudnya. Contoh nih tunggu di ini papan di meja kita kan nggak mungkin keluar rapat itu bisa berarti tidak membatalkan untuk tidurnya. Lah itu tunggu di kursi pentil ngobos berarti kursi sport yang sekiranya seandainya keluar tidak terasa ketika tidur berarti tidak bisa. Tapi lah kursi sport-sportnya diamini kuat itu bisa tidak membatalkan. Selama itu masih ada kemungkinan seandainya tidur kita keluar tidak terasa maka itu batal berarti. Dari diskon ini guys keterangan malih mangke. Wa kharaja dan kecobi mutamakini kelamaan mutamakini iku barang laun nama lamun turu sapa wong turune apa qaidan halih linggo wae mutamakini halih ora netepake bokonge auna mau turu sapa man iman halih ngadeg turu ning ngadeg kadhah pecajane tapi itu tetap batal betul au ala qafahu utawa ing atase gita iman turu itu rumah jadi anau ala qafahu itu tidur di atas tidur telentang rumah itu juga
bisa membatalkan walaupun wong bokong udah ngisor kok, tapi tidak bisa itu, tetap itu namanya Dinda bantu daftar Dinda 2K. Iku zawadul akli hilang akal. Ai wala badu tegasin mimpi alai atas akal. Sesuatu yang bisa mengalahkan akalnya bisa menjadi berubah. Sebab apa? Bisukrin sebab mendem. Mabuk, minum-minuman yang bisa menghilangkan akal itu bisa membatalkan itu. Terus kamu mana? Au marotin atau sakit sehingga sampai hilang akalnya juga batal tentunya. Au jununin atau idan mungkin jelas itu. Au idmain epilepsi ayanan juga batal tentunya. Ketika mari dari wudhu kumat epilepsi nih berarti batal tentunya. Wa dari kutol yang kurang kafe. Warabiu lamsur rajuli almarat. Gapoke wong lanang ning wong wadon il al ajnabiyata kang liya. Wanita ajnabiyah, wadon yang ghairu mahram. Kemarin sudah dijelaskan kayaknya ini sudah jelas kaitannya dengan ghairu mahram. Terus mari keterangan lagi baru mahrum walau maitatan sakniki lek awake dhewe yen nek pelanggarane lek wong urip awake dhewe wudu walaupun itu orang mati kok lain jenis sampeyan bojone ayu eman-eman tak demek si ayu cuman dengannya bojone Ayo mati 2K. terus ditemeki pipine dan dia punya wudu berarti batal walau maitatan sengaja itu mah. Kalau yang hidup memegang lain jenis baik hidup ataupun mati tetap membatalkan. Engko oleh hadiah kok teko Dadil. Gratis Sopo sing ayam. diarani mahram? Al mahramu man harrama. Manutane sapane wong iku haram sapa man nikah ing Oleh dari nikah. kaimi ayam ngomong deh aku. Sing diarani mahram itu orang yang haram dinikahi li ajli nasabin krono arai nasab karena nasab apa ayah ibu ke atas semuanya itu mahram terus Ayo Dinda menyamping saudaranya 2K. ibu saudaranya bapak itu mahram lek anake bibi anake apa ini? Anak Pak D itu bukan mahram, boleh dinikahi. Makanya hati-hati. Oh berarti cedek belum? Orang biasa aja, omai cedekan, gak batal. Itu bisa membatalkan itu. Al-Rodoin atau saudara sepersusuan. Rodok ini yang menjadi mahram rodok adalah bapak terus anaknya bapak atau anak ibu tapi saudara sepersusuan. Lalu yang terakhir au musaharatin atau karena pernikahan itu sinten saja. Pernikahan itu ada ibunya istri atau bapaknya istri itu muhrim yang abad. Lalu anaknya istri ya, itu bisa menjadi mahram. Saudara itu istilahnya kalau dalam pernikahan itu mahram tapi tidak abad. Dalam pernikahan pada saat dia itu masih menjadi istrinya, maka adiknya atau kakaknya tidak boleh dinikahi. Tetapi setelah kita cerai, maka adik itu bisa dinikahi, mbak itu bisa dinikahi. Atau karena meninggal istri saya, terus saya menikahi
adiknya istri saya atau mbaknya istri saya itu boleh, karena itu bukan mahram abad. Tetapi ketika masih karena sudah ada dalam Al-Quran, tidak boleh menggabungkan dua saudara dalam satu pernikahan, itu haram hukumnya. Wa qalu tawi dawi kindai musannaf min ghairi hailin tegese saking tanpa aling-aling. Kita demek wong wedok tanpa hailin, tanpa batas. Saiki lek wis enek batese, walaupun tipis, ya, walaupun tipis itu tidak membatalkan. Ketok tapi tidak membatalkan. Pokoknya ada hailin. Yang penting ada satirnya lah, ada batasannya. Kayak ini kalau kali semuanya tidak membatalkan. Ya rujuk ke jopo poma barang laukana lamun ono apa hunaka mengkono hailun hail wala nakdo mongko ora batalake ku maujud tina itin nalikane mengkono hail. Ketika ada hail bentuk apapun maka tidak membatalkan. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku wawal tawi 5 iku akhiru nawaqidil wudu'i, akhir pira-pira perkara kang batalake wudu. Apa sing nomor 5? Iku masuk farjin adami, gepok farjine anak Adam. Ini batasannya enek anak Adam. Di batinnya dikaki kelawan batinnya efek min nafsihi saking awake dhewe ini agwari liyane zakaron anak au unsata wadon sohiron anak cilik au kabirun wong gedhe hayyan utawa urip au maitan utawa mati. Sing ditemek tadi gemek verjine wong wedok Ayo monggo ngaji bareng bojone mati sampean diwudu batal. Atau sebaliknya wong wedok wis mati ya bojone mati tapi ditemek gedolanan ae. Orang gitu. Terakhir akhirnya dicekel dia batal. Padahal pas menyambut tuh mau nyolati mayit batal. Ya, intinya batalkan itu. Walabdul adami utawi lafaz al adami iku sakitun gugur fi batinus salmatani dalam setengah piro-piro tuntun kitab makan. Gugur itu sudah tidak berlaku. Makanya dikakaluhu wakatan penuntun dawi kaya muslim masuk halakot gepok bunder-bundere apa ya dubur bunder-bunder itu yang membatalkan. Tapi gitu sampai kayak dikempin ini kok ditemai ingin tidak batal wong itu kak tutup pas bunder-bunder ya kayak wis dodok jengking ketok dipil batal. Kok enek keterangane carane gepok wis nomor 5. Ya. Cara gepok ini batal apabila ini dipetelkan. Tapi dengan ini pas ini yang kelihatan ini tidak membatalkan. Dan Indonesia menarik leleng ini manuk ini cekel gini gak batal. Ya, manukku ditutup ini, kan ini bukan batil kafi. Ya, yang membatalkan adalah yang lek jempolan nih, ini diwaline ini. Yang kelihatan itu tidak membatalkan. Yang membatalkan sekitar di plek ini ditekan, yang tidak kelihatan itulah yang membatalkan. Yang kelihatan berarti tidak membatalkan. Ini pembahasan selanjutnya masih ada. Faslun utawi pasal iki kakakku ini nyepat nih uangnya. Fi mujibatil husni utawi itu bab dalam metelake perkara kang wajib akiatus. Wal husnu utawi lafaz husnu lughatan secara apa lughat, secara bahasa, secara arti bahasa iku sailanul mati miline banyu ala sayyidin ing atase suci-suci. Ini banyu mili itu bisa dikatakan
bisa dikatakan ghusl. Itu secara arti bahasa pokoknya air mengalir itu namanya ghusl. Tapi secara syar'i mutlaqos dalam bahasa anak secara syariat. Definisi arti secara syariat apa yang dimakan mandi itu? Al-ghusl itu apa mandi itu? Mandi adalah al-ghusl adalah itu sailunuhu, itu sailanuhu midini banyu ala jami badani yang atas kabeh badan. Biniatin kelawan niat maksusotin kang tertentu. Jadi mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Contoh nih, sampean mandi haid harus dengan ditakyin dijalankan niat insun saya mandi untuk menghilangkan hadas haid. Mandi nifas. Nah, ini nanti akan ada keterangannya sendiri. Haid dan nifas itu semuanya menggunakan niat. Tapi bisa diropel semuanya itu dengan niat insun saya menghilangkan hadas besar. Itu bisa wis. Habis hadas besar itu apa wis? Kita junub ya hadas besar, haid sudah hadas besar, nifas juga hadas besar. Kadang-kadang orang itu dan itu kan ada dua di dalam perempuan ketika melahirkan itu ada dua hadas. Yang pertama adalah ketika wiladah, ketika melahirkan. Yang kedua ketika darah nifas. Ini kalau tidak ngerti, ikut disuci, kalau itu nanti harus nifas. Berarti yang wiladahnya tidak kena. Penael wis niat insun hilangi hadas besar, gede, berarti semuanya kafir. Hal-hal kecil semacam ini perlu disampaikan. Kok gitu? Saya saja lupa. Kalau saya baru sadar ketika bulik saya, bulik Darwati itu ngomong di mantu nih diwarai, bodoh niat nganiki. Berarti perlu ilmu. Nah, ini calon-calon suami harus tahu. Seandainya tidak tahu, berarti yang berdosa bukan istrinya, yang laki yang berdosa. Ini kaitannya dengan apa ini? Tadi ini pokoknya yang apa? Intinya mengalirkan seluruh badan dengan niat tertentu. Waladhi perkara wujud kang wajib pakai apa lagi? Al husla ing adus iku sitatun ana-ana. Iku sitatun asya'a ana-ana perkara. Salatun utawi kang telu mindah saking salata, saking khom, sitah, saking khom, sitah. Yang tiga ini berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Maksudnya tastarikh itu sekutonan itu berarti berserikat antara laki-laki dan perempuan, semuanya akan kena permasalahan hukum ini. Apa saja? Waya utawi terasa iku iltiqa'ut hitana ini tetemune persunatan loro. Apa tetemune persunatan loro ini? Nek sing wong sing cilik ora ngerti. Wayu badlan dan ibarat lagi ada lagi anhada saking iki altiko iku bi ilajin dengan bahasa lain iltiko itu bertemu dengan bil ilad itu tegese kelawan mlebu ati hayin wong kang urip wadihin jelas. Kembali lagi permasalahan orang itu tadi bertemunya persunatan dua, masuknya khasafah kepada farji itu dengan catatan harus hayin wadifin, harus hidup orangnya yang yang melakukan itu. Seandainya tidak yang satu mati, ya ini ada keterangan di kitab ini. Saya ini wis mari dimandikan, ujungnya si ayu mati. Iman dijimat tengriku. Nah, apakah ini yuktadu? Apa ini harus dimandikan ulang?
tidak usah. Yang wajib mandi siapa? Yo sing lanang. Karena apa? Lanang wong sing urip tetap dia itu apa? Punya kewajiban untuk mandi tadi. Hayin wadihin mungkin jelas. Nanti nek teng mriki tambah ada keterangannya itu wadi itu sing gak jelas ya wong sing muskil piye. Nggak mungkin tapi terjadi. Wong muskil itu harus dia harus mandi apabila yang satu dimasuki oleh orang lain, ijma oleh orang lain, dan yang satu dia memasuki kepada orang lain, dibermain orang tiga. Ini baru dia kena harus mandi dan dosa yang jelas ini. Ini untuk hukum miskin. Mungkin sampai di sini saja dan bisa berkembang nantinya untuk berkaitan pembahasan. Kemudian terima kasih apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibuka termin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Kiai. Yang pertama terkait tadi itu yang ini terkait dengan yang bukan yang transgender, bukan wandu itu yang kelamin dua itu, tapi transgender itu dari perubahan jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan, kan ada sekarang itu dirubah memang. Jadi awalnya laki-laki yang ada non-sewu burungnya itu dioperasi kelamin itu jadi perempuan gitu. Ada itu teman saya yang melakukan seperti itu. Nah, ketika orang itu sudah transgender yang awalnya laki-laki sudah menjadi perempuan, itu ketika bersentuhan dengan itu wudhunya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya wudhu tersentuh oleh rambut istri, gitu, itu wudhu kita bagaimana? Begitu. Mungkin itu dulu ya, monggo. Terima kasih. Jawaban yang pertama, kalau itu benar-benar jenis kelamin laki-laki, yang satu dia itu haram merubah apa? Takdir Gusti Allah. Yang kedua, tetap status ini sebetulnya orang, kalau laki-laki, kalau perempuan. Nah, perempuan dirubah menjadi karena ada tombai, dia merubah menjadi laki-laki. Ya. Ada dua dosa. Jadi orang ini merubah takdir Gusti Allah, ini tidak bisa. Kalau yang seperti tadi, saya itu masih bisa. Ya. Dosa itu dihukumi boleh oleh para ulama karena memang jenis kelaminnya kali. Nah, siji itu. Terus ini yang kedua apa? Demek rambut. Ini di kitab ini belum sampai saya membahas tentang itu. Tengriku kira-kira lamsul nopo niki. Ini lamsul mar'ati berarti keseluruhan. Berarti walaupun demek rambut niku termasuk bisa membatalkan wudu, lebih hati-hatinya. Saya pernah mendengarkan keterangan di dalam itu memang rambut itu bukan kulit. Yang membatalkan itu demok kulit mar'ah, bukan rambut. Tapi lebih ikhtiati karena tidak punya kaidah sing pasti, lebih baik kita menghindar. Ada saya pernah mendengar keterangan yang membatalkan itu langsung lepok kulitnya wadon. Berarti
rambut itu kulit kok. Makanya itu makanya. Tapi saya sendiri kalau tidak berani menghukumi, hanya pernah mendengar keterangan dari ketika di dalam forum-forum itu bangsa. Mungkin ya dan aku pernah juga mendengar yaitu bisa ya, mungkin yang lain. Melanjutkan tadi yang masalah rambut itu ya. Kalau seandainya anggap aja rambut itu membatalkan, andainya ya. Nah kemudian tadi nyambung ke yang berstatus hukum batal itu kan yang hidup, sedangkan yang mati tidak batal meskipun sudah disijeni kan, gitu. Nah ketika rambut itu terlepas, misalnya rambut istri itu kan putus, nah, kita sudah utuh terus tiba-tiba ada rambut, nah gitu. Kalau tadi rambut itu seandainya itu membatalkan wudhu, nah, rambut yang terlepas itu kan rambut itu sudah mati, tapi jelas punya perempuan, itu tiba-tiba nempel ke kulit kita sebagai laki-laki, itu kita bagaimana? Gitu. Terima kasih. Itu yang dimaksud maitan seluruh mayitnya. Kayak potongan, kukune, kukune tugel, terus kukune sampai sa'i kayak sholat. Ini bisa najis menjadi batal. Tapi kalau tadi demek-demek rambut sudah, berarti itu yang tidak membatalkan untuk apa? Untuk potongan tadi. Contohnya tangannya bojomu tugel. Itu berarti sudah itu lepas dari yang dinamakan apa? Tubuh tadi. Mungkin itu sementara. Makanya kalau rambut tadi ada pernah saya mendengar keterangan yang karena rambut itu bukan kulit maka tidak membatalkan. Karena kita hati-hati lebih baik apa sih gunanya kemeng-kemeng ngelus-ngelus terus diwudu ngelus-ngelus bojone barang kan. Tapi kalau dikembangkan seperti tadi mungkin yang lebih condong kepada yang tidak membatalkan. Mungkin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yai mau tanya ini soal di masjid. Waktu khutbah dimulai itu kalau dari busuknya itu sampai ketiduran, sering saya sampai ketiduran, terkadang sampai dibangunin. Saya mungkin keseringan dari busuknya sampai ketiduran sampai dibangunin, itu gimana ya? Wudhunya itu batal, lalu sama kaget, kalau kaget itu gimana? Terima kasih. Terima kasih. Itu gini, tinggal nanti ketika tidurnya tetap begini, tidak jumbat-jumbat, tapi biasai. Biasanya ini biasai mau kakek menurut, padahal ini sudah gentik, berarti batal. Ketika kita pantat kita berubah, itu batal apa nih? Wudu. Batal wudu nih yang cepat di anu. Tapi kalau tidur apa tahu ini kan apa enggak, ini kan enggak sadar orang tertidur. Biasanya kaget ngomong sembahyang lu. Kalau itu berkaitan dengan apa istilahnya batal atau tidaknya wudu. Kalau tadi saya kira pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana sholat orang ini yang tidak mendengarkan khutbah sama sekali, kan tidak mendengarkan khutbah selama hanya ruh pertama ini malah terus turun. Sholatnya sah, sholatnya tetap sah, walaupun ya sama saja dengan orang datang ketika apa? Datang terlambat wis khotbah wis mari langsung ya sah sholat ini. Koman sah tetap saja koman. Tapi ya nilainya tidak ada, tapi kayak tadi nilainya ndor. Cuma itu.
saya sah ketika kecuali datangnya sudah dapat 1 rakaat, datang sosok melok, berarti dia harus sholat 4 rakaat. Ada membaleni sholat menjadi sholat tuh. Kalau sudah menangi kok diponis untuk 1 rakaat. Kalau nanti tong itu, serupet megok, terus enggak boleh. Akhirnya itu tenang. Di rambutan. Tahu gian, entek kabeh, boleh digini entek di rambutan sampai akhirnya sholat duhur. Entek meneh. Murid sekolah kekawanan sampai teko masjid anu biasa masjid anu kayak dewi. Kok bisa entek bisa ada sholat sholat. Tadi kan yang penting kita sudah berusaha untuk mencari. Allah. Terus ternyata dalam kondisi tertentu terkadang orang itu kan kondisinya fisiknya sudah lemah Pak, fisiknya lemah, kadang orang sepuh, jangankan gerak kadang batu aja kaputan gitu kan, dan saya banyak norokom ini iya kan orang sakit kondisi fisiknya tuh lemah sekali kadang. Nah itu kalau itu bagaimana dalam kesucian tentang hadasnya itu bagaimana? Terus dalam kondisi sholat pas batuk juga pas katutan gitu. Terutama ini banyak terjadi yang sepuh itu. Ada yang lain? Ini kalau sakit ini pernah ya, Sayyidina Ali itu pernah. Istilahnya Sayyidina Ali orang yang sering banyak keluar mati. Lalu mau bertanya kepada Rasulullah itu malu. Akhirnya pada temani Sayyidina Ali bersahabat untuk bertanya kepada Nabi. Akhirnya dia mari wudu salat. Perkembangan di kitab karena Nabi itu perlu tafsir, hanya gitu ukuran. Nah, ada istilahnya kan halal, enak telas karena mau metu telas. Nek wong sing wis terus begitu itu boleh naruh pokoknya wudu metu dasarnya terus disempaki. Cuma ini hanya berlaku 1 sholat fardu sama dengan tanjangan tayamum. Jadi engkau artinya asal sholat neh dan karena kami najis yakin najis sempaki diganti sempak terus setiap waktu jadi sah. Jadi cuma setiap waktu harus ganti. Ini kemudahannya yang berarti yang kalau seperti itu wis gak iso ngobat wis Islam itu mudah ya yang penting sholat pada waktu itu dan iso di mau ditayamunin apa saja. Kalau dalam kondisi sakit ya, kondisi sakit istilahnya kemarin itu ada Abdurrahman Taufikul Mahmud. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Yang tadinya itu tidak boleh menjadi boleh. Ya, seperti tadi wong wis iso apa wong ngene iso nego. Terus ya laksanakan, yang penting ketika pada waktu itu diresi'i insya Allah itu tidak akan punya hutang dalam berkaitan lagi dengan orang tua kita yang sudah tua, entah setiap waktu bisa itu atau orang sakit setiap waktu itu diingatkan, Pak, Bu, sudah waktunya zuhur. Wis gak iso apa-apa, yang penting diingatkan. Kokon madhep mulon, kokon rumah sing anu karena gak bisa bangun. Sholat dengan batinnya sudah. Kondisinya ya tidak mungkin sudah bisa karena kondisi gak bisa apa-apa. Mau apa gak mau. Yang penting yang hidup tadi ketika anu sudah di udoni, udoni sing hidup. Udoni aja disekoni dan sebagainya. Yang
Kalau sudah dalam kondisi sakit, itu masih penuh permasalahan. Bagaimana sholatnya orang yang di rumah sakit? Kan biasanya mesti kayak kamu, dan kita tidak tahu apa jenenge ambene di rumah sakit itu suci kena getih, kan tidak tahu kita. Itu sudah sah. Katanya lagi nanti ini seandainya mati, kita sudah kita ingatkan setiap waktu, kita ingatkan, ya, ingatkan waktu sholat, monggo sholat, sholat. Kita ingatkan, terus meninggal orang ini tidak punya hutang sholat. Termasuk tadi yang saya kalau setiap waktu kita ingatkan dan sudah melaksanakan dengan sekuat sebisanya lah, isoning ini. Nah, ketika meninggal sudah kita ingatkan ini sudah waktunya sholat, maka itu sudah tidak punya tanggungan sholat. Termasuk ini kita yang sehat, teori untuk agar kita tidak, kan kita biasa kan kadang ngendi sholat, kasih saya ini, kita tidak tahu berwarung hati kan. Nah, ini maka kita ketika masuk waktu sholat, maka kita harus niat bahwa niat nanti saya pasti sholat, saya nanti akan sholat. Lekak mono punya hutang, kalau itu terus mati dan tidak punya hutang, wis betul sholat. Sama halnya kita ketika kita mau kosong, engkau aku sholat jemaat takhir di kono, ternyata meninggal, ini sudah, ini bagi yang apa istilahnya sing urip, apalagi sing sakit tadi dalam kondisi sudah itu. Yang penting setiap waktu kita ingatkan untuk sekarang sudah waktu sholat, monggo kita sholat. Mungkin sudah. Kalau kita itu mempunyai orang tua yang gak dalam keadaan sakit, tapi kita itu tahu beliaunya itu tidak melaksanakan sholat, apakah setelah meninggalnya orang tua itu putranya bisa dikodok? Selain berhutang di Gusti Allah, berhutang Gusti Allah harus disaur. Dan orang yang paling bisa untuk mengkodok itu putra-putranya. Kalau orang lain, salatnya awake dhewe belum tentu bisa, belum tentu sakit salat kita nyolati wong. Karena kok ada bidaan sholat di tapisan, sholat kodok, salatnya awake dhewe mesti. Maka kita lebih baik dibidai, lebih baik lagi ya disolati oleh Tuhan, utamanya anaknya. Perkara diterima muka itu sudah ikhtiar kita, tapi ada memang untuk jalan ke sana. Itu salah satu birrul walidain kita kepada orang tua. Seandainya terjadi semacam itu. Niatnya gimana? Niatnya dia. Allah Bapak niat nolati kanggo bapaknya. Enggak usah pakai bahasa Arab, bahasa apa. Dalam hati kita Allahu Akbar, saya nolati sholat tadi bapak. Bapak. Meninggal 10 salatan anak bapak. Begini Pak, dari kecil tak pernah sholat, meninggal. Maka wajib anak-anaknya itu untuk mengkodok. Dari kecil sampai sepuh meninggal tidak sholat sama sekali. Islam walaupun pernah sahadat ya. Iya, akeh Dan begini ya, itu sering kejadian terutama di kota-kota. Kejadiannya orang mampu sehingga bayar sholat. enggak, maksudnya itu nyewa kiai lah untuk menyewa memang ada di sholat modok di tapi itu tadi menurut saya sholatnya melatih uang. Kalau anak tadi masih bisa karena anak itu birrul walidainnya itu memang ada, ya itu ada.
Ini ada juga kitabnya Mas kita. Tapi ada juga yang tidak, banyak juga yang tidak ada yang namanya sholat qadha. Sholat itu bagi kita ya, sholat itu adalah sholat paling akhir saja. Orang yang sudah hanya tipe-tipe. Jadi sholat tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak boleh duduk, tidak bisa duduk dengan tidur rumah. Tidak bisa tidur rumah dengan tidur miring, tidur terlentang. Tidak bisa, sudah semua tidak bisa. Hanya isyarat pakai mulutnya saja. Terus mulutnya kayak seperti itu pakai miripat saja, yang penting kita masih mengucapkan konsentrasi untuk melaksanakan sholat. Nah, kok mati? Tidak punya, ini tidak punya. Nah, kalau melihat itu, wis gak iso mati, gak iso kedip-kedip, gak iso kedip, wajib di sholat. Saking pentingnya sholat, kita wis berbaring wajib sholat. Kalau melihat itu, kayaknya apa? Celah untuk dikodok itu kecil sekali. Memang ada. Kalau dalam pesantren itu ada kitab tentang membahas tentang sholat kodok. Tapi bagi saya, sebenarnya dalil Kanjeng Nabi itu jelas. Gak iso ngade kon lugu, gak iso lugu kon, gak iso anu pakai kon turu, gak iso pakai lisane tok, umi, gak iso pakai kedip-kedip, gak iso kedip-kedip wis merem pendapi disolati. Wajib sholat kan ya. Siapa yang wajib mensolati? Singku, singku. Jadi wis polling wis dari. Saya melihat itu kayaknya celah untuk kodok. Tapi karena ada kitabnya ya. Enggak begini Pak, di kota tidak yang mengerjakan itu artinya biaya kontraknya itu memang biayanya itu memang. Jadi yang berarti beliau itu punya kitabnya. Tidak usah gitu. Di Kediri itu ada di pondok Wagian. Dianya di anak pondok yang bukan anu tuh. Biasanya di sana anu orang itu anu kiai bayar sekian, simulasi anak pondok yang itu. Itu ada ponakan saya yang apa mondoknya di sana. Katanya itu dikontrak untuk biasanya suruh nyolati. Masa nanti kayak haji Pak. Kemarin Pak di saya mati itu engkel-engkelan untuk menyolati Pak Di. Akhirnya menang yang tidak menyolati. Ya, punya dalil dari pondoknya. Terus saya dan sekeluarga daripada gitu yang belum tentu, maksud saya belum tentu apa diterima. Lebih baik kita mewakafkan untuk si mayit, akhirnya rumah itu diwakafkan untuk pendidikan. Rumahnya itu di depan masjid, maka diwakafkan untuk DPK, untuk masjid dan sebagainya. Akhirnya pilihannya, kenapa kau pilih itu? Ini yang lebih apa? Jelas ini yang amal terus menerus akan mengalir berlanjut. Sedangkan yang tadi sholat tadi belum tentu. Ini sudah jelas, yang satu belum, makanya menang yang dengan nggak usah apa frontal, udah ada nggak boleh kamu. Akhirnya pertanyaan kami apa ya? Ini sampai di awal ini. Tak maju lagi jatah saya. Nah itu memang tradisi di kota. Ada yang nggak tahu kota. Saya masalahnya kan orang orang-orang itu orang itu yang tahu dasarnya. Dengan gitu, hukum dihela. Saya pernah biasanya memfidyai seumur hidup. Memfidyai seumur hidup itu sendiri. Dia kita dipindah ke sini, pindah. Oh ada saja. Ente kita biayai enak ini. Fidyah, kalau fidyah itu berarti satu sholat itu berapa mud? Benar-benar tahu berarti berapa ton beras yang harus kita ada fidyah. Terserah nih, sehingga ini ada dua pendapat juga. Ada yang lebih baik fidyah, kan kalau fidyah kita itu sudah disodakoh hadiah daripada nyolati tadi.
belum tentu orang sing sholat itu sholatnya khusyuk. Jangan-jangan Allah Akbar duit di mana ya? Kan apa ada di kontrak sampean 10 juta, monggo sholat di habis kuwas habis muat nanti tetap sholat 10 juta. 10 juta. Allahu Akbar 10 juta. Tidak mungkin sudah pikirannya guys. Oh, Sayyidina Ali itu pernah. Ini siapa sing Rasulullah gini. Siapa sing iso salat menghatamkan Al-Qur'an wa salat khusyuk selama 1-2 rakaat saja wis salat sunah. Nek iso tak kei hadiah sorban sing tersayang sorban. Tidak ada yang berani. Dan tidak ada yang khusyuk. Sayyidina Ali orang yang paling alim, paling bagi sahabat Rasul. Sehingga dikatakan wa anna madinatul ilmi wa ali babu. Saya adalah gudang ilmu, Ali adalah pintunya. Kamu tidak usah tanya kepada saya, tanya di Ali semua permasalahan akan tertangani. Itu pulau Gusti. Ya sudah, ini perlu tak kene kamu sholat. Terus terakhir ketok sobat hijau. Akhirnya Nabi guyu, Nabi diceritani mereka Jibril jelas. Assalamualaikum. Iya. Terakhir enak anu hijau ya. Berarti itu apa? Berarti kekhusyukan itu sangatlah. Makanya ojo sampai awake dhewe wani-wani nyolat di apa? Ojo uang, soalnya awake dhewe belum tentu. Kecuali wis tenanan gitu. Belum tentu lebih baik ya. Wis sholat aja sampai dhewe. Monggo. Dulu pasti ada yang saya enggak paham. Mahram kumpul ya. Yang istrinya kita nikah, dia punya adik perempuan, kan mahram kumpul ya, tidak boleh dinikahi. Itu kalau punya wudhu batal. Wong istrinya saja batal, omongnya baik. Cuma mahram ketika dinikahi, tetapi bukan mahram ketika wudhu dan sebagainya. Tetap membatalkan. Ya. Pakai. Yang penting kalau apa jenenge? Yang ini. Dalam sebetulnya memandikan dan lagi gini. Ini ada keterangan orang mandi wajib itu sudah otomatis. Iya maksudnya wudunya ikut. Dengan umpamanya mari ngumpulin bojone terus akhirnya sholat subuh cukup adus tok besar ini otomatis wudunya sudah katut tanpa diniati. Ada niatnya. Lalu gimana dengan yang menulis niat kalau tidak ada niat apa? Kan itu ada niat wudhu itu ada tulisannya masih itu gimana kalau seandainya ada apa mungkin tidak ada dalil yang mungkin nggak mungkin kuat. Kan kita yang saya bawa ini kitab Fathul Qorib. Selama kita itu masih tidak menemukan ya, kita tidak menemukan dasarnya, maka berpeganglah kepada kitab. Kalau nanti ada kitab yang lebih besar dan itu ada membolehkan ya. Tapi intinya walaupun kitab besar, kalau namanya mayit itu tidak membatalkan untuk bagi si mayit. Maka tadi dijima niku kita niku kan saya dikumpuli berarti tidak walayu adu bos, maka tidak usah diulangi mandinya. Wong wis mati kok. Sing kudu adu sing duwe jinabat itu sing hidup. Ini hayyin wabihin bukan hayyin muskilin enggak. Makanya makin jenengan apa jenenge saya menemukan
mayit diwudoni itu teneliti. Nah, di sini ini saya ketika garungan. Kan saya buka-buka kita ada apa min mutawaddiin hayyin wadiin. Wong sing wuduk niku bisa batal tapi sing urip ambek sing wong sing jelas-jelas lanange jelas wedok. Nek ora wedok wong musik tadi kalau jenengan ini ada yang menulis berarti ada kitabnya, ada penunjuknya. Monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi fantashara syuraba wastibashara wazdaitan kursi halbatan وانبلت السماوات والأرض لا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله فخري وفضلي إلى نهاية وبحمده فلما اشتد يرفعه بيد الرب وخرج وهو للحبيب سائلا شاكرا حامدا كاملا الدهر في تمامه القيام صلى الله على محمد صلى الله
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semua para hadirin dan semua para rekan-rekan Ormas telah memimpin pembacaan usuhan Mukutan Asrof, di mana pada malam hari telah melanturkan suaranya untuk menunjukkan kebolehannya untuk berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin, untuk yang terakhir yang merupakan acara penutup doa, sebelum doa dibacakan kami mewakili daripada Sohibul Hajat Mas Yono alias Bapak Ciko dengan pada malam hari ini kedua keluarga termasuk Mas Nabila beserta Ibu yang telah memberikan tempat fasilitas pada malam hari ini, mudah-mudahan akan selalu dicatat sebagai sodako-sodako untuk berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang hadirin, yang terakhir kami selaku pembawa acara, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya keselepan daripada bahasa-bahasa kami, karena mungkin ilmunya terbatas, mohon maaf sebelumnya. Pada malam hari ini kami sebagai pemandu acara tidak lupa mohon maaf kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wal asribikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada malam hari ini doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Nur Hadianto. Kepadanya kami aturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وسلم اللهم على كل شهادتنا رسول الله اسماعيل محمد آمين 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 اللهم يا مولانا وتعالى آمين ولا تجعل آمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا الأرزاق وحسبنا الأحلام آمين اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب والأبواب وتنبه الشفاء ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا المستحاج بيت الخراب والديار فقبنا بك الصلاة والسلام آمين اللهم إنا نسألك شرفة في الدنيا وإياك في الآخرة وبركة في رزقنا ودورة قبل اللهم أهلنا علينا بالشقوات ونزل من النار ونبعد السعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب